warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Pekoren, Ketapan Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, mbah yai, wabil khusus akhinal kiram Gus Maksur wa ahlihi wa abihi ila muntahum. Dan juga dumateng ahli-ahli pun, zuriyahipun Romo Yai Mas'ud, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Rembang, Bapak pejabat sipil maupun ABRI, jamaah yang rawuh, panitia, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya robbal alamin. Awal sekali tidak ada kalimat yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kami dipertemukan terhadap seluruh saudara-saudara kami yang kami lama terbuang. Dulu saya pernah di Pekoren, Pak Bu, waktu zamannya Gus Muhin. Adiknya itu saudara ipar saya, Gus Khozin, itu ngeromo Mbak Yukulo. Ternyata Mbah Syarif, beliau abihi Romo Yai Fakih, itu adalah mukholid daripada mbah saya yang bernama Mbah Yai Mahali. Jadi sambung, ya Allah. Makanya kalau sanjang saya katakan saya ini saudara lama bertahun-tahun yang terbuang. Alhamdulillah malam hari ini kami bersilaturahim terhadap seluruh jajaran saudara-saudara saya di seluruh wilayah Kota Rembang, khususnya mudah-mudahan akan menjadikan satu hidayah maunah terhadap kita supaya kita sambung terus ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami tidak bercerita banyak, kula tak nerusno ngajine Yai Masyhur mawon.
ya. Lawang setunggal sak garis. Beliau Mbah Fakih sebagai gurunya Mbah Yai Mas'ud tetap kalau sumbernya itu tauhid mesti yang disampaikan tauhid. Materi untuk malam hari ini surat Az-Zumar ayat 54 dibuka. Judule Matio sadurunge mati. Bingung mboten? Mboten nggih? Wis ngaji biasa ya. Matilah kau sebelum kau mati. Iki nek ditampa syariat nggih bingung, Pak. Nggih ta? Nek kanggo jenengan wis daharan biasae. Langsung blang. Kembalilah imanmu kepada Allah setelah puluhan tahun kau tinggalkan Allah sebelum kau nanti dipaksa untuk kembali dalam satu kematian. Wa anibu lan do baliya sirahe menungso. Bahasanya wa anibu itu mukhatabnya adalah ar-ruh, al-arwah. Kembali kepada siapa? Ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh. Niki bahasa Jawa paham mboten? Jawi nggih. Masalah kula siyen niku dulu saya di wurui Mbah Yai Muhin bahasa Madura, tapi saya nggak bisa nyambung tedung gitu aja. Kalau nggak tedung ya sobung. Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Surat napa wau? Az-Zumar ayat 54. Dibuka di Google. Seret. Saniki wis gak usah golek Quran. Google buka seret langsung muncul. Apa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu Allah ini? Karena ruhaniyah umat manusia, hati umat manusia sama menyembah selain Allah. Kalau saya bicara Allah itu bukan nama. Kalau saya bicara zat hidup bukan sifat. Apa? Laisa kamislihi syai'un. Bentuk ruhaniyah kita Bapak Ibu, tinggalkan Allah, lari bercinta kepada selain Allah. Bentuknya selain Allah itu siapa? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Yakfur bit-taghut, bahasanya at-taghut, selain Allah itu at-taghut. Kalau makna muradnya taghut itu adalah berhala. Berhala, tapi bukan reca, patung, bukan. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Inilah Pak, hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Inilah disebut sebagai at-tauhid dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Kalau syariat ya patung di Mojokerto Trowulan niku Pak.
Ya tempatnya di Mojokerto memang. Lah di dalam kesenangan dunia ini dimasukkan di dalam sifat namanya sifat basariah. Cinta hati kita, pujaan hati kita, kerinduan hati kita yang asalnya kita hanya pada Allah sekarang berbalik 100 derajat terhadap selain Allah yang disebut hubus syahwah. Sampai Rasulullah memberikan satu hadis yang berbunyi hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintanya ruh kita ini terhadap duniawiyah itu adalah kesalahan yang amat besar. Padahal selama ini ruhaniyah kita terkontaminasi dengan kebutuhan jasmaniyah yang disebut duniawiyah. Nggih mboten? Sejak kapan kita terkontaminasi terhadap selain Allah sehingga iman kita jatuhnya terhadap selain Allah? Sejak kapan kita pegatan dengan Allah terus bercinta menjalin asmara terhadap selain Allah? Sejak kapan? Sri Minggat itu sejak kapan? Ono lagu jenenge Sri Minggat. Saya tidak bicara jasmaniyah tapi ruhaniyah. Sebab manusia ini al-insan Allah ciptakan dari unsur jasmani dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Unsur yang berikutnya rohani dari Allah kembali kepada Allah. Itulah wa inna ilaihi raji'un. Isok bali ya roh kita itu. Jawabannya tidak bisa. Bila mana jatuhnya cintanya ruh, imannya ruh pada saat di dunia itu masih terhadap selain Allah. Iki njaluk pirang jam ini? Sopo? Yes ngene iki ndadekno kiai cepet bongko. Nggih. Sak cukupe mawon. Umpama kula ringkes ngono materine 5 menit mari. Tapi sampean gak terima, kurang. Masalah iki panganan sampean. Daharan sampean. Daharan sampean cocok, ruhaniyah daharannya adalah ma'ul haya, yaitu bahru tauhid. Sampai subuh ya gak kerasa dulur. Iya, nggih sampean. Ya. Wis tak turuti. Sak cukupe wae. Niki wau kula dari Prigen, Pak. Saking Prigen langsung mriki kula bayanterne mawon dengan harapan saged ta'aruf lan tabarukan dateng Mbah Yai Masyhur. Alhamdulillah. Makanya kula mboten mlebu langsung njujuk beliaunya. Ngoten. Karena saya tahu beliau adalah putu dari Mbah Syarif. Makanya kula sanjang, kula niki dulur sing ilang bertahun-tahun. Ngoten. Nggih. Pun. Sejak kapan ruhaniyah kita itu minggat dari Allah sehingga banyak ayat yang mengingatkan terhadap kita untuk lekas kembali kepada Allah, termasuk fafiru ilallah, lekaslah kau lari untuk menuju pada Allah.
Cuman yang kubahas surat Az-Zumar ayat 54. Ringkese ngene ayat 54 itu. Sri ndang baliya minggatmu iku. Ngoten lho. Nang bojomu asline. Sebab Sri iku katut wong lanang. Baliya Sri. Makanya reve kan ini dalam lagu ndang baliya Sri. Lah ngaten nggih. Lah masih lagu ngono iku ya tergantung jenengan menerjemahkannya kepada siapa. Ngoten sampean jukuk nang syariat berarti gendaan ambek wong ngoten lho. Lah nek sampean jukuk nang hakikat lagu itu tadi ruhaniyah kita gendaan ambek duniawi ya. Wa anibu ila rabbikum. Di situ ila rabbikum mboten ilallah. Berarti untuk umum. Apapun agamamu secara syariat, kalau ruhaniyahmu Islam loh ya. Islam itu agama yang pasrah. Pasrah niku mboten diucap di lisan, di hati. Pasrah, ya Allah, pun kula nanam jagung ya Allah, pun sampean sing nyukulno, sampean sing buahno, sampean sing dadekno ukeh. Kula pasrah dateng jenengan. Oh ya. Pun berbuah kurang 3 hari kita menuai panen dientekno tikus. Pertanyaannya, hati ini grunjal apa ora? Ayo takok. Nek ati sampean kali kula iki grunjal sebab hitung-hitungan entek 3 juta biayanya, belum lagi pekerjaannya, Masya Allah, tenaganya dihitung menjadi 6 juta. Wah, geblake mbeng ini. Ngamuk-ngamuk. Ketika saat ke ladang ketemulah tikus yang tidak ikut makan, dibunuh mboten? Bayo. Iki berarti pasrai gak temenan. Sebab kalau kita tanya siapa yang menanamkan ini sehingga bisa cukul? Allah. Yang membuahkan Allah. Sing ngongkon tikus mangan meneng. Lho cok ngono bos. Sing ngongkon tikus mangan ya Gusti Allah. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya semua makhluk mulai jagat etan sampai jagat kulon, sekecil apapun makhluk, walillahil masyriq wal maghrib, sing ngelakokno, sing gerakno, contone jenengan teko omah mrene iku mung Gusti. Di mana Allah? Al-Hadid ayat 3, al-awwal huwal awwal wal akhir wadz-dzahir wal batin. Allah itu gak adoh Pak teko peno, teko jenengan gak jauh. Allah itu di dalam dirimu juga di luar. Mana ya? Lho ndeloke ambek ainul basariyah mripat dohir ya ketok jasad Pak, ketok makhluk, ketok sound system, ketok tikus. 35 kok 35? Tikus 54 ya? Apal mantan mungkin. Wis iku biyen lah ngaten nah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan panjenengan dari rumah sampai ke majelis taklim ini. Jenengan olehnya ningali melihat Allah itu dengan ainul basiroh niki bos.
Mripate roh iki kalau Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Mana wujudnya Allah itu? Mana? Sudah jelas dikatakan di dalam surat Al-Hadid tadi ayat 3. Bahkan Allah sendiri mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki Allah ya, luwih cedek, lebih dekat daripada urat nadi. Bawe ngong endi ya lah penen delok iki. Mripate roh sampeyan yang disebut ainul basirah. Kalau sik ana tutupe bukaan bos. Nek kok sik ana tutupe ya peteng. Nek peteng gak ro wong wedok ayu. Iya. Gak ro sampean. Padahal yun sewu. Allahu Akbar, berdiri. Sing ngedekno sampai lho sapa? Kok gak eroh? Iki umum manusia, nggih. Makanya Allah katakan di dalam surah Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah, demi masa banyak di antara manusia semuanya dalam keadaan rugi. Rugi tidak sadar sing ngedekno iki Gusti. Ya Allah, mangkane salate Allahu Akbar wong aku blantik wedhus. Eling wedhus. Wedhuse. Dadi jerone atiku roh iki madhep 35. Gak, aku gak buka Latifah, enggak. Cuman ketepaan iki mang 35. Ya Allah. Iki fakta, Pak. Alima kaya apa ilmu Qur'anmu? Alima kaya apa ilmu fikihmu? Alima kaya apa ilmu hadismu? Bila mana ruhaniyahmu tidak masuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Mohon maaf, sekali lagi mohon, walaupun ribuan santri kula tetap Allahu Akbar ngeten nah, kula blantik wedhus. Wedhus iku tak gemehno wong kuwi mang dengan harga 3.900.000. Wedhusnya besar, Pak. Gak dinyang, gak ditawar, langsung dibayar. Ning ati, ya Allah mangkekno 4,5 juta rek. Ketok-ketokno. Estu, Pak. Saya itu tidak menyalahkan aturan di bawah ndak. Saya itu memberikan motivasi. Naiklah biar sholatmu bisa khusyuk terhadap Allah seperti Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Mohon maaf pilek. Wajah rohmu bisa madhep nang wajah Allah, ikutono Muhammad. Estu. Saya tidak mengatakan ajaran di bawah itu gak bener, mboten, bener. Cuma naiklah kau, biar sholatmu biar gak kelihatan gitu loh maksud saya.
Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wajib apa sunnah sholat khusyuk itu? Wajib kalau saya mengatakan hafidu ala sholawa wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khasyi'in. Wajib. Bahtilokno khusyuk kok wajib, monggo rapopo. Berarti tak wajibno bagi awak kula dhewe lan jenengan ingkang sampun berlaku tauhid. Wis estu Bapak Ibu, bagaimana teladannya Rasulullah? Kok kita disuruh mengikuti Rasulullah? Ali Imran ayat 31 dibuka. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Muhammad. Kalau pengen sholatmu khusyuk, ikuti Muhammad. Artinya berhubung manusia itu juga ada jasmani, ada rohani, di situ sistem ilmunya juga beda. Jasmani dengan rohani. Jasmani kita ditata oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Rasul, lewat ilmu syariah. Ruhani kita ditata oleh Allah lewat akhlak ilahiyah, hakikat atau ilmu tauhid, supaya ada etika ruhaniyah itu menghadap betul-betul terhadap Allah. Urusan gelem gak gelem mengikuti tauhid sakersok. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Estu nggak ada paksaan. Ingat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, kesempurnaan Islam itu ada 4, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini jikalau kau tidak bisa sampai ke makrifat ketika saat di dunia, bagaimana hukumnya? Jasad isok bali Pak, gampang, asal dari tanah kembali ke dipikul oleh tetangga kita, roh. Ayo, wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Bingung nih, bingung sekali. Kemana niku jenenge salah alamat. Mestine wa inna ilaihi rajiun, tapi ketika saat di dunia iman kita terhadap selain Allah melebuni nang selain Allah. Makanya mengapa wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ruh itu dimasukkan alam barzah, yaitu alam yang terdinding, tidak bisa keluar ke dunia lagi, tidak bisa keluar akhirat sampai menunggu hari kebangkit. Terus bagaimana tafsir daripada Rasulullah kalbarki seperti kilat? Iku bagi mereka yang sudah bertauhid, yang sudah sampai makrifat datang Gusti. Alhamdulillah, malaikat bicarane gak marabbuka. Udkhulu fisilmi, ya insyaallah. Udkhuluha bisalamin aminin. Bahasane ngono. Monggo nggonamu wis disiapno. Perjalananmu aman. Masalahnya apa? Mripate roh itu sudah tidak buta lagi, tidak beriman terhadap selain Allah, hanya iman murni terhadap Allah. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Maka langsung pada Allah. Penak mboten? Nek jenengan dijak selamat akhirate gak gelem, ya mborek. Ikutilah Muhammad, kata Allah. Mengikuti ya apa? Ojo syariate tok kok tiru, tapi ya sak hakikate, ya sak tauhide.
Ono pitakon, Gus, apakah pernah Rasulullah itu ngajarno tentang tauhid, tentang hakikat nuju makrifat? Tak jawab ngeten. Wong Surabaya njawabi, ndasmu gak eruh ta? Mohon maaf ya, wong Mojokerto kan dempet Sidoarjo Surabaya. Eta, apa tidak jenengan lihat bagaimana Allah menerima wahyu di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14, surat Al-Ikhlas ayat 1. Hah? Ayat-ayat ini semuanya membahas tentang tauhid. Apa sih tauhid? Adalah satu ajaran ilmu untuk ruh itu bisa mengesahkan Allah, itu tauhid. Supaya iman sampan kali kulo ini sebelum meninggal itu sudah benar hanya pada Allah, tidak ada kesyirikan apapun. Ini ikutono Muhammad istifhami ayat iku, mboten enten tulisannya istifham. Kalimat pertanyaan, jikalau kau betul-betul mengikuti Muhammad, jawabnya ayat itu yuhibbukumullah. Cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan kekasih. Masya Allah. Ya apa sih kekasihku, Pak? Bayuh. Namanya kekasih ngalah noliane. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Sebab apa dia kok dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Karena ruhaniyah sampan itu sudah tinggalkan cintanya selain Allah. Apa yang kita cintai di dunia ini? Ada 3 selain Allah. Bagi orang laki-laki minan nisa, wong wedok. Ayo, bojomu jajal diutik wong, apa yang keluar? Caro ya. Jenengan inggih ta ya? Qur'annya memang begitu. Wazani wazaniatu fajlid. Nah ini zina mukson iku hukumannya itu mohon maaf dirajam. Tahu dirajam? Digepuk jumlahnya 100 tapi diperkirakan belum 100, wis is dead. Kita kembali kepada fikih. Bila mana tidak seperti itu, dipendem ketok nondasit tok, kepalanya saja. Orang dari sholat Jumat dibawahi batu segini-gini, daya antemno. Nek kita antemno ya, aku gak ngombe kok. Diantemno sampai mati, berarti kan dibunuh. Makanya saya sepaham dengan saudara saya Madura. Cerak rek. Tapi ini negara nggak boleh, nggak boleh lah ngaten nggih. Jangan Anda mencarok atas dasar harga diri, jangan. Anda membunuh seperti itu karena perintah Allah, hukum syariat Allah. Tapi caranya gak ngono rek, digolekno bongkotan. Tahu bongkotan? Apa sih bongkotan? Kayu. Tapi siap siapa mlebu penjara. Iya sampean. Terus bagaimana ajaran tauhid? Beda. Kalau ajaran tauhid mendidik ruhaniyahmu iku wajib nrimo ing pandum. Kembali kepada ayat innahu bikulli syai'im muhit. Semua apa makhluk geraknya itu karena didasari digerakkan Allah.
bojo sampean wik-wik dicocok pitik, sapa sing ngongkon? Sing gerakno sapa? Iki tauhid lho ya. Tauhid iki artinya biar rohaniah atau hati jenengan iku adem ayem, senajano dihadapkan, walaupun dihadapkan takdir qadhi yang gak enak banget iku ya, ati sampean merapat datang Allah. Wis ta Pak, sampai umur piro sik kelingan iki, sik kelingan, akhirnya sing metu dendam. Makanya jenengan diajari tauhid datang Romo Yai wis bener, estu bener. Yaiku jenenge rokok tapi adem. Ya. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sifate geni iku panas, tapi bagi Nabi Ibrahim adem. Ngono iku gak paham maksudnya. Mulih sampai nobong-nobong kompor mlebu. Lah, aku tak bertauhid, jare gak panas. Ya gosong. Iku ayat kinayah takdir sing gak enak iku manasno. Ayo sapa sing gak panas? Tapi iku kok dadi adem nek panjenengan iku makrifat nang Gusti Allah. Paham nggih? Siji sing kita cintai ning dunya iku wong wedok, nek kanggo wong wedok wong lanang. Sapa sing cintane ati ditaruhkan pada seorang wanita, maka dia akan lalai pada Allahnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Jikalau kau bercinta bermegah-megahan dengan selain Allah dalam dirimu, itu akan menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Sampai kapan Gusti ya Rasulullah? Hatta zurtumul makabir, sampai dipatok loro. Bahasa mati iki kalau tak bahasa no bahasa Londo bongko, nggih, bongko, wafat, nggih. Satu. Nomor dua, wal banin, anak Pak. Makanya kita sebagai orang tua mesti jatuhnya kasih sayang pada anak. Digadang-gadang anak, wis dipujo-pujo, wis ngerti anak lho mudang. Anak itu apa iki? Lah wis seru anak lho ya. Biasa ngoten nggih. Ya Allah, saya takon anak itu apa? Allah. Wis bekon jere. Yang ketiga, wal qanatiril muqantara, dunya brono, sandang pangan papan. Ruhaniah kita ceritanya dulu berpuluh tahun jatuhnya cinta pada tiga hal itu tadi. Posisi yang seperti ini disebut Sri iku minggat. Roh sampean kali kula niki minggat, berkhianat kepada Allah ketika kita sebelum dilahirkan. Ruh sampean kali kula ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau tetap setia menyembah padaku, memuja padaku? Jenengan dawuh qalu bala syahidna, sedika dawuh nggih. Kalau instansi kepolisian atau TNI diperintahkan terhadap seniornya, siap terus, salah ya siap, bener siap.
Panglima kita menyuruh kita perang, misalnya ngalor melayu ngidul, ya kena disersi sampean. Gak ono ceritane seberat apapun wajib siap. Iya siap, sampean tanya Pak TNI, ya sampean tanya. Waktu akademi saya juga ketika saat di Magelang juga begitu. Ya Allah, salah bener iku sih siap. Bojone dicolong wong kok gak wani ngomong siap. Ngerti ya dulur, Gusti Allah ngersakno bojo sampean dicocok PT iku ada maksud Allah. Iya, mungkin juga sampean kok diganti sing lebih ngoh. Lho ya iso uga sampean iku mau nyun sewu biar gantungan hati cinta itu biar tidak terhadap makhluk, biar pada Allah. Itu loh endingnya Allah itu di situ. Allah memberikan takdir apapun itu pasti ada maksud. Walaupun Soro kemendan kita menyuruh kita sebagai anak buah untuk ke utara, pasti ada maksud baik. Gak mungkin di situ ada maksud gak baik, gak mungkin. Kita sam'an wa ta'atan pada Allah. Boso itu bahasa Indonesia apa? Ketika kita akil balik, ayo menginjak akil balik, mulai sing lanang yang laki-laki mencari wedokan, sing wedok yang ngono padha ae memeti. Apalagi zaman sekarang medsos, wah. Halo, ya sayang, ya kita ketemuan, oke lah. Makanya jo heran sebelum nikah arek saiki wis meteng karena pergaulan itu tadi. Pamitin nanggone bapak ayah nang ibu, bu les les estu menggok temuan mulai dadi lesoh. Nggih, masalahnya habis dimak emak wis padha dene gak lanang gak wedok. Nggih, lho iki cerita Pak, sejarah kita semuanya yang hadir dulu seperti itu. Jangankan kita Nabiullah Adam sebagai nenek moyang kita juga begitu. Tak buka sejarah ketika beliau ada di surga. Adam, balem, awakmu pingin ada di surga terus menerus kekal? Sendika dawuh, apapun permintaanmu, gak usah kamu itu leren nyambut gawe, tak kasih, tak jamin kehidupanmu. Siap. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Satu hal Dam, jangan kau dekati pohon itu. Bahasa Quran bukan khuldi tapi as-sajarah, berarti pohon. Ada apa ya? Pohon kok gak boleh dekati. Yang namanya Nabi Adam penasaran Pak. Jikalau kau mendekati pohon itu Dam, kau akan kepencet dan mempunyai keinginan untuk meraih buahnya yang disebut buah khuldi. Jikalau kau sudah mendapatkan Dam, mesti kau akan memakan atas dasar penasaran dirimu. Pohon ini itu pohon yang bagaimana? Kok bisa aku kekal kalau tidak memakan? Akhirnya apa Pak? Jawabannya injih, janjine kan nggih. Akhirnya Gusti Allah nguji lewat iblis. Dam, apa iblis? Biasa CS sak ngono ah. Nggih. CS. Kuwi ngerti khuldi maknane apa? Kekal. Khuldi kekal iya. Mangano awakmu cek kekal. Nek gak mangan awakmu gak kekal nang surga. Lho iya ta? Iya, ngandelo aku. Akhir dalam ayat
Allah katakan Adam telah menjadikan iblis sebagai penasehat. Nganut Pak, ambek Hawa bringking. Tahu bringking? Ngeten. Nyedek iki lho. Dasare karena penasaran. Jenengan enak-enak ning jero kandungan lala apa metu. Nok kene iki lho. Wis dijamin sampai niki gak melok nyambut gawe itu metu ning dunya. Ya Allah, ana jero iki lho kandungan vitamin opo wis dijamin. Arek bayi nang jero kandungan iku gak mungkin lereng jaluk mboten. Apa kebutuhan nutrisi vitamin apapun sudah. Hei Gus, mosok iso ana jero terus. Oke. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul. Setiap bayi yang dilahirkan keadaan suci. Hasil Salome. Tahu Salome? Satu lubang rame-rame. Jangan dikatakan anak haram. Yang haram itu bapak nih ngelakoni kuwi. Nek anaknya tetap fitrah, Pak. Ya, fitrah. Ruhaniyah yang fitrah, dikatakan fitrah belum tercampur dengan kesenangan dunia. Lah kok akil balik, penasaran. Delok wong wedok, oh bayangno. Sing lanang sing wedok yang ndelok wong lanang bayangno, mendano yo gedene yo. Allah ya Karim. Penasaran dideki, Pak. Mesti kepingin. Ayo ngomong gak kepingin. Nek wis kepingin mesti goleki apa carane mendapatkan itu. Akhirnya nggih ngoten niku. Basa wis bar getun. Lah ngoten nggih. Ya Allah, salah aku. Padha Nabi Ibrahim Nabi Adam kali Siti Hawa habis makan kisinan getun. Godhong-godhong kayak nutupi. Jenengan nggih ngoten sami. Iku mulai akil balik. Tapi sejarah ini sunatullah, gak apa-apa. Sekarang tinggal pertanyaane, sebelum min qabli ayatiyakumul adab, ai qoblal maut, sebelum jenengan sedo wis bali ndang nang Gusti Allah. Dalane lewat tauhid wis titik. Tul ning kono ugemono petunjuk-petunjuk saking guru-guru akhirat jenengan temen ugemono. Sebab guru akhirat iku orientasinya bukan karena ingin dunia, ndak. Pengajaran ilmunya itu tidak ditendensikan dengan dunia, ndak. Hanya satu, supaya jenengan kalih kula niki rohaniyah iku tinggalno iman selain Allah, biar imannya hanya pada Allah, biar mengesahkan Allah. Allah ya kare. Dunyane iki wis amrih jeklok, Pak. Dunianya ini sudah tua. Akhir zaman ini sudah hampir selesai, ya. Kapan lagi? Umur kita berapa sudah? Sedangkan umur kita itu sudah berapa puluh tahun kita gunakan untuk berkhianat pada Allah. Sekarang sisa berapa kita semuanya tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wala yastakhirun. Kalau itu sudah datang, kita tidak tahu, tidak bisa diajukan, juga tidak bisa mundurkan. Kesempatan bagus, kita masih ada kesempatan umur, Pak, untuk menata rohaniyah kita, tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Sebab mohon maaf, resikone ketika saat di dunia
sampai mati kita belum kembali kepada Allah di makrifatnya, maka tsumma tunsarun, tutupe ayat itu, ruh tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah. Mafhum mukhalafah ayat ini Bapak, arti kebalikannya, siapapun panjenengan bila mana sebelum mati jenengan iku kok sudah ma'rifat pada Allah, maka lanafi di dalam ayat itu hilang, akhirnya summatun sorun, Anda pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena apa? Meripat hati sampean itu sudah tidak ada perkara yang menghalanginya, akhirnya padam. Nggak percaya, engko nek mulih kalau pulang nanti semuanya matanya ditutup. Pulang loh, wis sudah benter lampunya, kelihatan jalan, pulang loh. Bisa nyampe rumah? Nggak bisa. Mesti tabrakan, ada yang nabrak tembok, keceblong got, keceblong kali. Nek gak percaya bukti nonggo. Aku mau. Nggih. Sama dengan ruhaniyah kita, asalnya dari Allah, innalillah, kita harus wa inna ilaihi raji'un. Ruh tidak akan pernah bisa sampai pada Allah walaupun setelah meninggal, manakala ketika saat di dunia matanya ruh ini masih buta terhadap Allah. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, dia meninggal pasti di akhirat pun juga buta. Nauzubillahi min. Wis ta seneng sampeyan dadi wong bejo, dadi murid Mbah Yai, diarahno tauhid niku pun ngeten. Lihaten banyak di luar sana orang-orang yang belum bertauhid. Sampeyan delok. Salat asal salat. Estu. Sing penting gugur kewajiban. Engko oleh ganjaran, engko oleh surga. Gak mungkin salatnya ingin dijadikan sebagai media untuk bertemu terhadap Allah, nggak mungkin. Kecuali jenengan yang sudah bertauhid, mesti ketika sholat dipergunakan untuk bertemu terhadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin, pertemuan pada Allah. Lengkap sak ma'rifati. Apa syariate? Ilmu tentang masalah sholat bagaimana, iku syariat. Toriko ya apa? Nama sholat iku toriko, jalan untuk bertemu terhadap Allah dalam satu hari satu malam dikasih 5 waktu. Gunakan untuk bertemu Allah. Hakikatnya apa? Tujuannya apa? Bertemu Allah. Aku takok, wis ketemu Allah durung? Dereng. Sampun dereng, sampun dereng. Ya wis, memang iku ketentuan Allah. Kalau aku takok wong ahli hijab, dereng, karena nggak ada hati keinginan untuk bertemu Allah. Keinginannya itu bertemu surga dan pahala. Aku takok, pahala surga iku makhluk napa kholik? Makhluk. Terus bagaimana kuncinya untuk bisa bertemu Allah ketika sholat? Ini yang terpenting. Walaupun jenengan wis sering tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika sholat, sehingga dikatakan sebagai sholat yang khusyuk, sesuai apa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih mohon maaf nek tak critakno kok anggapan pengalaman sing durung gawe ngelmu awal ngoten. Bagaimana caranya bertemu Allah ketika sholat? Wis sampean tagih ya engko be aku lali. Tagih. Wis. Balik nang keterangan masalah 3 perkara tadi yang menjadikan hijabnya hati.
cintane hati kita, ruhaniyah kita terhadap makhluk tiga ini tadilah, inilah Pak biang kerok ruhaniyah itu gelap terhadap Allah. Allah tidak akan memberikan cahaya makrifat terhadap hamba yang seperti ini, nggak akan. Estu yahjubuhum bi ilmihim wa bi amwalihim wa bi ibadatihim, bisa jadi seperti itu. Cara aku wong berilmu, dengan ilmu itu aku riak, menjadikan aku takabur, maka ilmu itu sebagai penghalang hatiku pada Allah. Dengan saya rumongso api, ahli ibadah, maghrib Allahu Akbar, ning omahku kan ngarepe omahku kan masjid, ono arek ngamen, pas lagune iku mohon maaf rondo kempling, kok yo aku mari rabi oleh ron iki nyindir aku apa iki yo. Maghrib mbok yo salat kok yo menyanyi salat kok yang gerutu yo, ngamuk. Hakikatnya wong salat iku bertemu Allah, itu hakikatnya salat. Berhubung ilmu hakikat yang ku sebut tauhid tidak ku pelajari, yang mboten enten Pak hakikatnya salat akhirnya terhadap saya nggak ada. Cuman syariat dan torikohnya aja. Kendaraan ambek jalan, son nang di son embo nggo peda motor. Syariatku itu kendaraan, toriko itu jalan, nggak punya hakikat saya. Kemana? Embo pokoknya wis. Iku disebut wong apa Pak? Kan tujuannya. Iki wong bingung, namanya orang bingung. Mesti nanti nang pekoran kono ngaji lah, ono tujuane hakikat. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Enggak Pak nih. Aku rumangsa luwe apik katimbang wong ngamen. Masalahnya posisiku waktu sholat, tukang ngamen menyanyi. Lah iya maghrib kok menyanyi. Enten ono ku nek wis salam ganggu wae iki. Nyun sewu. Pengamen menyanyi lagu rondo kempling iku sing gerakno sapa? Iku ujian bagi kita. Delok pengamene apa delok sing gerakno pengamen. Sama Jumat biasa Pak ya. Arek cilik kan nang masjid. Imami Allahu Akbar rawame. Lah iya anake sapa iki? Nah masjid rame. Akhirnya dikek aturan. Arek cilik gak oleh mlebu masjid. Nyun sewu. Berbahagialah kau sebagai orang tua ketika anakmu masih kecil sudah sobo umpama sobo gerdu ya apa ambek nggawa gaple nih kok wis jarno ae babano. Lah apa salat kok ngurusi arek rame lho, arek cilik rame iku lho, iku nek gak sing gerakno Allah apa iso. Nyun sewu Pak, arek durung balik luwih mulya nang Allah timbang kula. Iya, ruhaniyahnya mulus, murni, makrifat pada Allah. Kita makrifate nang gone urusan dunya. Ya Allah, aja disepeleni arek cilik belum balik. Kita mulai balik, mulai khianat nang Allah. Wis, sampai umur berapa kita macam-macam. Wis gak usah dibahas. Sing penting kita sebelum mati harus mati dulu. Maksudnya ya apa? Ukhruj min ausafi basariyatika. Hikam pasal piro kuwi? 42. Metuwa sira roh
sangka dene sifat kemanungsaanmu. Apa sih sifat menungsane iki Basaria? Ngaku-ngaku, Pak. Oh, siapa sing aku? Ning ati lho, keakuan hamba yang mendominasi kita melakukan sholat. Gak sadar kalau bisanya sholat karena digerakkan Gusti, mboten sadar adanya Allah di situ. Aku. Akhirnya muncul sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, wis yang tercela-cela, metuwa sira sangka dene kuwi. Artine patenono akumu iku, nafekno akumu iku, fanakan akumu itu. Setelah kau memfanakan akumu, maka hatimu akan diberikan Allah cahaya makrifat, akhirnya terang, nyatalah akunya Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir nafi isbat niki, nafekno la ilaha, isbatno illallah. Tak wani jemblem sampean ya. Mulih engko ceke warak sampean. Nek tak kei keropok ya mulih ngelak. Tak kei jemblem sampean. Gelem gak gelem leken. Kolu gak kolu untalen. Nek sampean purun nek gak gelem lepen. Iya, gak apa-apa. Pun. Terus bagaimana caranya kami menghilangkan 3 hal yang menjadi hijabnya hati saya yang masuk di dalam sifat basariah? Wis simpel mawon nggih. Nek tak omongno carane mulai A sampai Z sak wulan gak mari. Ojo ngomong sak tutuk subuh, sak wulan gak mari. Pun carane ngene. Kuwi bah waktu sak jerone salat utawi sak jabone salat. Ojo gemampang atimu iku, jangan mudah atimu itu menuduh selain Allah itu bisa bermanfaat, mendatangkan mudarat. Jangan. Artinya gunakanlah, sibukkanlah hatimu setiap keluar masuknya nafas untuk berzikir pada Allah. Artinya zikir di sini adalah sadar dan menyadari lewat rasa iman bahwasanya semua apapun yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu datangnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu. Ojo kok akon-akoni. Inilah maksud la haula wala quwata illa billah. Ringkese dadi patung. Patung saged ngomong mboten? Mboten saged. Dijauhi tolong saged nulung patung? Wis dadi patung. Ikilah sing kula maksud mati sira sebelum kau mati. Sebelum kau mati, mati yang terakhir itu mati secara syariat. Mati yang pertama adalah maksudnya dadio patung siro. La haula, Anda sebetulnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Damel acara koyok ngene iki saged, mboten bisa. Iku hakikate asline kita sebagai makhluk. Wala quwata, tidak ada kekuatan apapun dalam diri Anda. Bila mana terjadi seperti ini, maka itu sebetulnya illa billah, datangnya dari Allah. Allahnya itu yang berkuasa. Iku carane. Jadi dzikir sing tak maksud dzikir adalah ingat, yang saya maksud ingat adalah sadar dan menyadari hatimu bahwasanya dirimu iku patung iso mlaku sebab dilakokno Gusti. Majase Allah ditaruh roh di dalam dirimu. Paham? Coba kan roh jenenge apa?
mayit nang kuburane budal dhewe gak iso leren saya tangga ngongkon tangga yo tulung tangga karena nggak ada ruhnya. Lah ruh itu adalah majasnya Allah, nurnya Allah. Surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga sibukkan hatimu untuk berzikir, menyadari, sadar dan menyadari lewat rasa. Rasa itu apa? Iman. Semua itu yang menggerakkan adalah. Nah, dengan cara begitulah Bapak Ibu, hijab cintane ati terhadap selain Allah rontok. Sing rontokno sapa? Gusti Allah. Kalau iku wis rontok, iki lho jenenge nafi. Maka isbat, netepno, maka nyatalah keyakinanmu itu hanya pada Allah yang disebut ainul basirah sampai hakul basirah. Kemana-mana ruhaniyahmu itu, hatimu itu sudah tidak iman pada selain Allah. Sehingga ketika bojo sampean garwa dicocok petik, sampean diem, artinya diem. Ya, nyapa wong Allah gawe ngono. Wis babana muga-muga ndang tobat. Jadi amarah, nafsu amarah mboten muncul, Pak. Karena nafsu nafsiyah sudah ketemu. Nafsu di dalam diri sampean yang namanya nafsu nafsiyah dulur sampean itu sudah jinak. Digantikan dalam hatimu iman karena Allah. Gus nek mula aturan syariat rusak. Lah ngoten nggih? Mboten rusak, hatimu gak rusak. Lah apa hatimu rusak? Nek hukumnya terserah. Cuman hati sampean gak rusak. Tapi ngene iki abot, Pak. Masalah pertama, ujian pertama iku garwa. Ya nek diuji kelangan duit 5.000. Biasa. Lah ngoten nggih? Nek kelangan bojo. Ya Allah. Nek kelangan mati sih gak sepiro. Kelingan dicocok. Disosor garangan. Wis. Allah ya Karim, ngomong gampang Pak ya, tapi ketika terjadi teman belum tentu. Tapi setidaknya dengan ajaran dinul haq, dinul tauhid, dan kita amalkan alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu Az-Zumar ayat 18, itulah akan bisa menekan hatimu biar nggak jadi hati yang panas, akhirnya hati yang dingin. Itu nantinya begitu. Kak popo panas diluai, habis itu dingin lagi. Akhirnya jenengan umpama dijauhi sepuro bojo sampean gampang nyepuro. Iya Dek, gak popo ning ojo baleni maneh gak nggih Mas, ya wis tak sepuro. Tapi syaratnya situ Dek, iki sing gak enak. Ijinono aku rabi maneh. Sebab engko nek kumpul ambek awakmu aku eling lanangamu. Masyaallah. Bon. Iku carane sampean pengin ngilangi hijab, ya. Tinggalno sifat basariyahmu, keluarno. Keakuan makhluk dalam hatimu yang berperan sedikit demi sedikit buangan. Setelah itu dengan sendirinya akan muncul predikat Allahnya yang menggerakkan apapun. Itu loh hati sampean akan nyaman. Lakukanlah sesuai dengan surat Az-Zumar 54 ini, lakukanlah sebelum kau meninggal. Tak ringkes pesen kula datang jenengan sebagai saudara saya yang melebihi saudara kandungku. Makrifato dulu sebelum kau mati.
jenengan ojo sedo dhisik. Jangan mati dulu sebelum jenengan makrifat datang Allah. Nek sik cilik gak apa-apa. Sadurunge balik mati ya. Gak apa-apa. Sing susah lu bapakmu. Awakmu langsung surga. Gak apa-apa. Jenengan kali kula niki sing sampun balik berpuluhan tahun telah berdusta terhadap Allah. Makrifat dulu. Ojo sampai mati dhisik sebelum ruhaniyah itu makrifat pada Allah. Dalane lewat tauhid. Wis, dalane lewat tauhid niki. Kalau sudah di situ jenengan sudah masuk di dalam maqam musyahadah makrifat Allah, mati yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Inilah maksud Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu. Terus dos pundi ya Rasul? Dosa-dosa kula jasmani dulu itu mau 5. Tahu mau 5 ya? Terus dosa kula ruhaniyah bercinta terhadap selain jenengan ya Allah. Jawabe wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni, Pak. Nabi Adam nggih ngoten, Adam kau ingin kembali ke surga negeri asalmu nggih. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam awakmu kudu gelem nrimo kalimat wahyu, Pak. Apa kalimat iki? Yaiku dinul haq, dinut tauhid. Sebab hanya ajaran di dalam ilmu tauhid, ajaran tauhidlah yang mengarahkan ruhaniyah atau hati untuk mengesahkan pada Allah, untuk menghadap pada Allah. Tidak ada di dalam tauhid itu mengajarkan ilmu itu untuk supaya sugih, nggak ada. Tinggi jabatannya nggak ada. Hanya satu, meninggalkan iman selain Allah dan menuju iman hanya pada Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Kesimpulan, cara untuk jenengan iki bisa sholat khusyuk, lakukan zikir sadar diri yang kami sebut sebagai zikir sirul asror. Zikir ada 4, muka adoran anak apaan. Zikir kita, tauhid kita ada 4 tahap, Bapak. Pertama, la ilaha illallah. Ini memunculkan zikir jahri di dalam syariah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Naik satu tingkat tauhid kita di dalam thariqah la ilaha illallah. Memunculkan zikir sir. Ada yang mengatakan zikir khafi, apalagi ismudzat, terserah. Artinya di dalam hati jenengan terus melanggengkan, mengistiqomahkan setiap saat dan waktu untuk menyebut nama Allah. Ismudzat, Allah, Allah, Allah terus. Iku menyebut nama, masih nama. Makanya mengapa huwa itu jauh. Dia, nek ngomong dia berarti jauh, nggak ada di tempat. Dia, opo jari dia, mesti nduting dukur. Opo jari sing ngecet Lombok dia. Padahal Allah luwih idek katimbang urat. Tahu ah sampean? Opo jari dia? Nggak ada gini ini ya. Mesti dukur, nduting dukur. Wis. Lanjutkan wahai saudaraku yang ada di thariqah. Naiklah di dalam tingkat yang berikutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Al-Anbiya 87. Anta, kamu, nek kamu berarti dekat bos, ning ngarepe. Kamu berarti di depan.
Walaupun masih ada jarak, dekat sudah. Dekat. Seperti niki, dekat. Kok ada? Gak mungkin kalau betul. Dekat. Mestine langsung Artinya kudu naik ke la ilaha illa ana. Menyatu toh? Nyatu. Niki muncul no dzikir namanya Sirul Asrar. Di dalam Sirul Asrar ada 3 Syu'aul Basyirah. Apa Syu'aul Basyirah? Rasa iman. Sirul Asrar itu dzikir yang tidak ngucap Allah nama, enggak, tapi dirasa. Rasa itu iman, diimani bahwasanya nikmatnya minuman tadi tidak dari larutan tapi dari Allah. Tanpa Allah dalam larutan, luar larutan, bisakah larutan itu memunculkan rasa nikmat? Nggak bisa. Tanpa Allah tuh ya. Karena larutan itu ya makhluk. Patung itu jegideg. Iya. Jegideg. Meneng kaya ugek-ugek. Pun gak iso obah. Obah itu sebab ada yang mengobahkan. Bergerak itu sebab ada yang menggerakkan. Begitu. Imannya boleh datang Allah, tidak terhadap makhluk. Su'aul Basyirah, merasakan. Terus asa iman yang hanya pada Allah di segala hal apapun. Segala hal apapun tanpa kecuali, sebab innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu melimputi semua apapun. Sebab tanpa Allah tidak akan ada manfaatnya. Godong goyang, syariat ngomong, karena sebab diterpa angin itu makhluk bukan? Lah Allah itu ngelimputi di dalam dan di luar angin, bos. Ojo delok angine tapi deloken sak jerone angin. Carane ya iki gumantungno terus. Kibarkan dzikir Sirul Asrar di pos Syu'aul Basyirah. Rasa iman itu ketika Anda berdiri, rasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Hidup itu yang melimputi Anda sehingga Anda bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Sibukkan hatimu untuk masuk di dalam wilayah Allah itu. Itu caranya. Nanti Anda akan dipindah Allah di Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Bertemu. Tandane nek bertemu, dirimu sudah tidak ada. Karena dirimu manusia, ruh asalnya tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada, yaitu Allah? Terus disebut bertemu itu yang bagaimana? Itulah Allah bertemu Allah sendiri. Yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang bersaksi terhadap Allah itu Allah sendiri. Loh, itulah akhirnya muncul surat Al-Anbiya ayat 25, surat Toha ayat 14, la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, iki wahyu inti tentang makrifat. Aku tidak pernah menyampaikan, mengutus utusanku sebelum dirimu bila mana tidak membawa wahyu inti ini, termasuk dirimu Muhammad. Ini Allah dawuh. Artinya Pak, iku wajib diajarkan terhadap umat tentang ana, wajib. Tidak hanya anta tapi ana. Tapi selama ini mohon maaf, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi sampai tahun 2014 kemarin. Sekarang los
Paham nggih? Di muka umum dasari ono ada walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun iku di tengah-tengah kaum Muhammad kau dicaci maki, dibenci, sampaikan. Abote dadi rasul iku ono kuno, Pak. Allah ya Karim, tablek fatonah amanah sidik. Abot banget. Kita tinggal enak, Pak. Tinggal meneruskan. Tinggal meneruskan kita itu. Sehingga disebut tabi'ina sholihin. Ini pengikut Rasulullah setia itu. Yaitu pengikut yang tidak hanya secara syariat tapi juga secara hakikat. Sehingga dengan begitulah bisa sampai pada makrifat Allah. Wis iku carane ya. Sehingga di dalam dirimu kok muncul akunya Allah, bukan aku sampean. Wong aku sampean wis gak ono. Sudah tidak ada. Tinggal akunya Allah. Tapi ojo ngomong nang jaba. Mikir Gusti Allah sembayang. Ya ojo ngono, Bos. Gegeran iki kok. Apa yang ada di dalam kebenaran udah udah paham ya? Lah ikulah mentoke ilmu tauhid itu di surat Al-Anbiya ayat 25. Ditegaskan juga di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku iki Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya nek jenengan sholat kok gak eling nang Gusti Allah, kok eling wedhus, mongko sholat mundang dandanon. Sholat mundang apa dandanono itu, Pak? Benahi, lekas benahi. Nah carane benahi golek guru akhirat. Siapa guru akhirat? Guru yang khusus ngebabno tentang dinul haq, ikut dinul tauhid. Udah belajar jenengan terhadap itu. Tidak akan berguna ilmumu apapun, ya ilmu apapun yang ada pada dirimu setinggi langit tidak akan berguna manakala tidak kau dasari dengan ketauhidan pada Allah. Estu Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam, Pak ya, menjelaskan tentang amaliyah ada dua, husnul a'mal nataiju husnul ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah dohiriyah akan dikatakan bagus dan diterima oleh Allah manakala sumbernya dari hati yang bertajali pada Allah, hati yang min qalbin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Satu, dua, amaliyah yang tidak didasari dengan zuhud pada Allah, jangan diharap itu diterima Allah. Surat Al-Maidah ayat 29. Mana amaliyah yang diterima dan mana amaliyah yang tidak diterima alias ditolak. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, berarti amaliyah yang diterima di sisi Allah sebagai amaliyah yang makbulah adalah amaliyah yang didasari hati bertakwa dumateng Gusti Allah. Pinten jam, Pak? Besok iku aku yo kerja. Estu jenengan besok nggih kewajiban syariat kerja. Oleh hae ngaji tutuk subuh oleh hae. Tapi yo ilingono kewajibanmu syariate. Wis gedang apa? Godho telo. Godho gedang, godho telo. Ngoten nggih? Tididang sing penting krasa.
wis. Aduh. Ngeten lho maksud kula, materi ini tak cukupi sampai di sini, diterusno materi tanya jawab. Ngono lho maksud kula. Niku nek digendaki panitia. Nek panitia ngijini tanya jawab monggo. Ngoten lho. Wis kesimpulan. Surat Az-Zumar iku wis jenengan estu Pak tak boti tak tangisi. Lekaslah ruhaniyahmu. Bercinta hanya pada Allah, kembalilah pada Allah setelah kita terlalu lama tinggalkan Gusti Allah. Oke, itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali nanti kurang temen waktune, mohon maaf. Nanti bisa bertemu lagi dengan kami lewat live streaming. Sampai sakit ngikuti live saya setiap hari, ya. Saya ngaji di luar kota manapun live niku sampai mlebu nanggone channel kula Ponpes Jaya Baru niki channel teng mriku Ponpes Jaya Baru. Wis sampai nek kepingin roh live saya setiap hari membimbing tentang tauhid, monggo sampai mlebu teng mriku. Pun ngoten mawon. Itu aja, kita masuk waktunya kula berikan terhadap Bapak Sohibul Auqad, barangkali diizinkan kasih tanya monggo, enggak ya tak tutup donga wonten mawon. Nggih, monggo. Ada yang bertanya, monggo berdiri Pak. Nggih, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah apa digoleki ngoten ta? Oh, ngoten. Niki manakala dimasukkan di dalam hukum syariat gak masuk, sebab Allahu bilaruhin. Lah kok iku Allah punya roh. Wis nek ngono gak tak bahas cara syariate ya. Wa nafahtu, dan kutiupkan rohku. Iki waktu kapan itu gegeran Pak. Di medsos iku ada dua kelompok mengatakan apakah ruh itu diciptakan, ya kan? Apakah ruh itu ditiupkan? Kalau ditiupkan berarti unsur dari Allah, roh itu. Kalau diciptakan berarti roh itu di luar unsur dari Allah. Kemarin itu 1 bulan yang lalu geger, ada ulama 2 geger terkait masalah ini. Lah, kula jawab kedua-duanya benar. Yang mengatakan diciptakan itu sudah betul karena sifat basariah. Kalau ditiupkan benar sifat basirah. Nah, dari pertanyaan Mbah tadi, kalau itu ruh Allah mengapa digoleki? Ngeten ya, ngeten. Kita manusia itu diproses syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Pertanyaan tersebut tidak akan pernah dicari manakala sudah sampai pada tingkatan musyahadah, sudah ke ahad, diem. Mengapa itu harus muncul? Karena kita masih di tingkatan syariat, thariqat. Untuk menuju hakikat mesti ditanyakan, karena itu ilmu. Wong bingung iku wajib dituduhno, gak malah disasarno, jangan. Wong bingung iku dituduhno. Kula wau mriki nyuwun sewu ajenge mulih maneh kula wau. Nggih, estu. Dari prigen kula niku ndamel Sherlock. Lah kok metune teng pekoren.
Kula teng mriku paham niku desane Kang kula kok. Terus takon tiyang. Dikongkon balik. Nang ngene tol napa? Nek Yai Mas'ud mriko. Pekoran pundi wau? Mriki? Ketapan nggih. Sampeyan mriko Mas, balik sampean. Lah aku biyen cilik aku sapa kene ya. Wis, kula mboten ngereken tak terusno mawon. Sret. Ajenge metu ndugi desa Pekoren. Wonten tiyang ada orang kiri jalan ngumbah motor, takok wong kuwi. Akhirnya oh nggih sampean terus maju munggah niku belok nganan terus mangke ngliwati tol sakwise ngliwati tol ngoten pun paham kula mriki set kula leren teng mriku kula padosi nomere panitia endi yo adik HP kula paketanipun telas dadi buka Sherlock pun mboten saged ngoten wis ngene ae dene engko gak ono sing nyusul mulih ngoten. Kula ngoten. Kula telepon dateng satu panitia wau kok panggil tok. Kok gak berdering ngoten. Gang Dilu ada yang nelpon. Alhamdulillah iki mungkin Mas Joko. Ya nah saya terima. Kula wonten mriki akhir alhamdulillah dijemput. Nah, oh sidon yang ngono ketemu. Wong bingung wong gak runggon iku bingung ojo disasarno. Takok wong sing roh tempate. Lah wong gak roh tempate, takok wong awak dhewe takon wong sing gak runggon dikon balik maneh. Kok umpama wau kula balik ya mulih wau. Nggih to ya? Akhirnya kita harus tanya terhadap orang yang tahu. Ternyata ketemu juga. Makanya jenengan nek takok tentang babakan Allah ke ahad, takok guru akhirat jenengan. Takok guru donya. Sesat iku. Aja melok kae gendeng nganggo muda-muda engko. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Wa yasudduna an sabilillah. Yang ketiga waya menggunaha iwajah kau akan disasarno karena sing kok takoki gak ro dalane nang Gusti. Lho ngaten lho Bos maksud kula. Jadi itu pertanyaan itu dijawab karena sebatas ilmu ya. Oleh karena kita belum tahu maka diurai ilmu tauhid. Oh ngene lho. Ojo ngomong roh iku Allah. Engko dhisik gegeran iki engko. Roh iku makhluk sing nyiptakne Gusti Allah. Kita diperintah untuk man arafa nafsah faqad arafa rabbah, untuk mencari mengenal diri kita. Wis, ikuti proses itu. Akhirnya taulah siapa man arafa nafsah. Ternyata kalau sudah tahu wis gak omong. Nek sampean ngomong aku Allah, digemplang wong amen. Nggih mboten? Gak oleh. Udah simpan di dalam rapat-rapat di dalam dadamu. Karena yang kau hadapi itu kelas yang belum sekelas dirimu. Ya? Paham nggih? Ngoten. Jadi kapan roh itu kita cari, kita kenal, kapan tidak kita cari, tidak kenal. Itu ada wilayahnya masing-masing. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gusti Profesor, kula namine tiyang itu. Kalau saya didengar wau sholat kayak boten eling teng wedhus mawon. Namun sing kula tanggenaken niku wonten ayat ingkang jenengan ngapunten wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Niku artine mutasyabihae apa? Ngoten Gus. Nek sing
nomor kali kata yang niku di kajengi melaksanakan aktivitas nopo mawon nopo esdo selalu membaca bismillah. Nopo bismillah niku wajib. Nopo rahasiane bismillah niku Gus. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat Al-Hijr 99. Surat ayat yang terakhir itu. Bahasa syariate nyembah sira nang pangeranmu sampai mati. Ya. Hakikate ojo mati dhisik nek gak kuwi iku nyembah nang mung Gusti Allah. Satu kalimat dengan materi saya Yohan. Kalau kau sudah tahu Allahmu, maka sembahlah sampai al-yakin, sampai mati kau. Makanya tadi kan judulnya matilah sebelum mati. Kau akan dikatakan menyembah pada Allah dengan benar kalau kau nafsumu, ruhaniyahmu itu keakumu sudah mati, baru benar dikatakan benar nyembah. Fa'bud rabbaka. Rabb itu adalah Tuhan untuk umum. Apapun syariatmu, madhabmu apapun, gak usah gegeran. Apakah kau NU, Muhammadiyah atau yang lainnya, gak usah gegeran. Rabb Tuhan. Di dalam Rabb menyimpan Allah, ya. Yang dimaksud Allah laisa kamislihi. Udah, sing penting tauhidmu dandanono, hiwong NU, hiwong Muhammadiyah atau bendera yang lain. Dengan begitu kau akan jadi ummatan wahidah, bersatu. Estu, kau nggak sibuk akan mengklaim kebenaran masing-masing, nggak sibuk kau. Yang tidak pakai kunut silahkan, yang pakai kunut silahkan. Kalau sudah duduk di situ, ini akan menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu, nggak ada gegeran. Umat Islam akan kuat manakala bersatu. Kalau bercerai-berai gara-gara satu hukum, maka Masya Allah lenyaplah kita. Maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan runtuh bila mana, mohon maaf, di dalamnya umat ini bercerai-berai. Jadi mutasabihatnya ayat ini adalah golek ono pangeranmu dhisik, nek wis ketemu sembah sampai mati. Gak adoh Gusti Allah iku ning awakmu dhewe. Makanya dengan jalur tauhid iki lho kok sampean akan paham. Nek salate bener mesti njobone salat aktivitas mesti bener, imane bener wis satu. Yang kedua masalah bismillah. Apa rahasianya bismillah? Kok kita mau makan, kita minum, mau apapun itu disuruh untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Itu maksudnya Anda kudu eling. Apa yang nantinya kau lakukan sesungguhnya datangnya dari Allah, bukan dari dirimu atau dari makhluk lain. Maksudnya seperti itu. Cuman kita cukup bismillahirrahmanirrahim. Walau biluk matin, walaupun tinggal satu puluk kok turun maca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Setan cek gak melok-melok mangan berkai mangan. Iku syariate, ya. Hakikate mestinya ketika kita menjalankan syariat itu konek bos. Atimu lo konek. Yen kuis bisa mengambil nasi karena siapa? Mengunyah ini karena siapa?
menelan makanan ini karena siapa? Sudah di dalam diproduksi Allah. Ada yang jadi kotoran, ada yang jadi protein. Itu siapa? Hati itu kudu sadar kalau semuanya itu Allah Subhanahu. Iku rahasiane wonten iku. Nggih, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi nopo kawin laku nopo karena Allah sampai pada hidayah diangkat derajat tenggene ilmu tauhid sampai tingkat. Pertama, gembulo wong sing soleh, ojo gembul wong sing toleh. Soleh ambek toleh itu beda. Yang kami maksud soleh niku soleh ruhaniyahnya. Buka di dalam kitab Hikam terkait Syekh Ibnu Athaillah memberikan motivasi kita untuk mengenal terhadap Allah. Carilah sohib, carilah teman, gembulo sira kabeh terhadap orang-orang yang soleh. Ilmu hakikate tauhide walaupun dia bodoh ilmu syariati. Sebab nanti kalau jenengan iku gembul terhadap orang soleh yang kumaksud seperti ini, mesti apa yang muncul dari dirinya itu menarik ruhaniyah sampai itu untuk mendekat kepada Allah. Gembula sira wong sing alim ilmu batine, senajano dia itu pekok ilmu dohire. Luweh-luweh yo ngalim ilmu batine, ngalim ilmu dohir. Iku nek ono minimal lah ngalim ilmu batine, ilmu tauhid mau. Iku pertama motivasi. Yang kedua, ketika jenengan itu sudah sering dikasih nasihat terhadap orang dekat jenengan yang soleh tadi, sedikit banyaknya mesti sampai ikut diaturi, dikongkon selalu berzikir hatinya. Otomatis. Yang kula maksud zikir di sini bukan la ilaha illallah, bukan menyebut Allah, bukan, tapi sadar dan menyadari bahwasanya semua itu karena Allah. Itulah aplikasinya la haula wala quwata illa billah. Itu motivasinya, Pak. Nek ilmu la haula wala quwata illa billah ya di dalam tauhid itu motivasi. Mungkin tak tambahi satu lagi, ya. Apa motivasi? Apabila jenengan mau melaksanakan kehendak, melaksanakan karep, nggih. Nggih. Cekap, alhamdulillah. Nggih. 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 Sampun. Nggih, Bapak Ibu hadirin, nggih mohon maaf. Masih tutup subuh kamari. Tapi kita itu pertimbangan waktu ya. Semuanya bukan kita sendiri. Di kiri kanan kita. Oleh karena itu mulai awal sampai akhir apa yang diberikan Allah terhadap kita jadikanlah sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli
ma'rifatika ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika. Yassir lana fi kulli umurina fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaina wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, bukalah mata hatiku yang buta ini ya Allah dengan cahaya makrifat-Mu ya Allah, dan juga terhadap keluarga kami, anak keturunan kami sampai akhir hayat semuanya, yaitu yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.